Manchester City baru saja mendatangkan Josko Gvardiol dengan biaya transfer 99 juta euro. Menurut Fabrizio Romano, Gvardiol mampu memecahkan rekor transfer sebagai bek termahal yang sebelumnya dipegang oleh Harry Maguire. Hadirnya Gvardiol menegaskan jika Pep Guardiola ingin merevolusi skuadnya di musim depan. Cetak Gol coba merangkum prediksi starting line-up-nya sebagai berikut. Mulai merevolusi skuad. Manchester City ditinggal banyak pemain andalannya setelah memenangkan treble winner di musim lalu. Hal itu sudah dimulai dari perginya Ilkay Gundogan ke Barcelona. Saat itu The Citizen melepas Gundogan dengan status bebas transfer. Direktur olahraga Manchester City yakni Siki Begiristain mengomentari kepergian Gundogan. Pria berkebangsaan Spanyol ini menyebut kepergian Gundogan menjadi hari paling menyedihkan. Pasalnya, dia menilai Gundogan merupakan pemain yang punya talenta istimewa. Berikutnya, Manchester City juga baru saja kehilangan Riyad Mahrez. Menurut Fabrizio Romano, pemain asal Aljazair ini akan bergabung ke Al Ahly dengan biaya transfer 35 juta euro. Klub raksasa Arab Saudi itu mengikat kontrak Mahrez sampai dengan tahun 2027. Sebagai penggantinya, Manchester City mengincar winger Barcelona yakni Rafinha. Jurnalis Santi Auna mengabarkan jika The Citizen akan segera mengajukan penawaran. Selain Mahrez, mereka juga bakal kehilangan Bernardo Silva yang akan bergabung ke Barcelona. Joan Laporta menyebut dirinya akan berusaha keras untuk menggait Bernardo ke Camp Nou. Walaupun kehilangan sejumlah pemain andalan, Siki mengaku nggak mempermasalahkannya. Sebaliknya, dia akan merevolusi skuad dengan menggait pemain-pemain muda yang sesuai dengan kebutuhan klub. Tercatat, The Citizen baru meresmikan Mateo Kovacic seharga 29 juta euro. Saat itu, Kovacic didatangkan dari Chelsea sebagai pengganti dari Ilkay Gundogan. Hal itu bisa dibuktikan di mana manajemen The Citizen memberikannya nomor punggung 8. Berikutnya, Manchester City juga baru saja mendatangkan Josko Gvardiol. Menurut Fabrizio, pemain asal Kroasia ini diboyong dari RB Leipzig dengan biaya transfer 99 juta euro. Itu artinya Gvardiol mampu memecahkan rekor transfer sebagai bek termahal di dunia, mengalahkan Harry Maguire yang di tahun 2019 diboyong ke Manchester United seharga 87 juta euro. Pep Guardiola mengungkapkan alasan kenapa dirinya memboyong Gvardiol ke Etihad Stadium. Menurut pelatih asal Spanyol ini, Gvardiol merupakan salah satu bek muda tertangguh saat ini. Di musim lalu saja, dia menjadi andalan RB Leipzig dengan telah memainkan 41 laga. Bahkan Gvardiol mampu menjebol gawang Ederson Moraes di babak 16 besar Liga Champions. Gak heran kehadiran Gvardiol membuat Manchester City punya skuad yang cukup solid di musim depan. Penjaga gawang. Di sektor penjaga gawang nggak mengalami perubahan yang signifikan. Pep Guardiola diperkirakan masih akan menurunkan Ederson Moraes sebagai kiper utama musim depan. Di musim lalu, kiper asal Brazil ini tampil gemilang di bawah mister gawang The Citizen. Hal itu bisa dibuktikannya dari catatan 19 clean sheet dari 39 pertandingan. Gak heran Guardiola memuji Ederson sebagai salah satu kiper terbaik di dunia. Meskipun begitu, performanya sempat merosot di awal tahun dengan banyak membuat kesalahan. Di laga menghadapi RB Leipzig, Ederson melakukan kesalahan saat memberikan umpan silang. Guardiola pun membela sang kiper dengan menyebutnya sebagai kiper terbaik. Walaupun tetap menjadi kiper utama, Ederson patut waspada dengan Stefan Ortega. Pasalnya, di beberapa kesempatan dia mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya. Bahkan Ortega sempat mendapatkan pujian dari Pep Guardiola. Pelatih Spanyol ini mengatakan jika Ortega adalah kiper yang punya kemampuan pertahanan yang baik. Pertahanan. Untuk sektor pertahanan, Pep Guardiola dihuni pemain-pemain berkualitas. Mantan pelatih Bayern Munchen ini diprediksi akan memakai komposisi 3 pemain bertahan, mulai dari Manuel Akanji, Ruben Dias, dan juga Josko Gvardiol. Pertama ada Akanji yang langsung nyetel di musim pertamanya berseragam biru muda. Awalnya Akanji hanya dipersiapkan sebagai pemain pelapis apabila ada yang mengalami cedera. Namun di awal tahun lalu Guardiola punya inovasi formasi baru dengan memainkan 3 bek. Sejak saat itu Akanji selalu menjadi pilihan utama bersama Ruben Dias dan Nathan Ake. Bek berusia 28 tahun ini mampu melakukan 1,2 tackle sukses per laganya. Penampilan apiknya di musim ini membuat Guardiola sangat puas.
Dia menyebut Akanji merupakan bek yang selalu memperhatikan lawan dan bisa melihat ruang untuk melancarkan serangan. Kemudian ada Ruben Dias yang sudah menjadi andalan sejak 2020. Di musim lalu dia menjadi salah satu aktor penting kesuksesan Manchester City meraih treble winner. Menurut WhoScored, Ruben Dias merupakan bek dengan pemegang clearance tertinggi yakni 2,2 per laganya. Guardiola mengaku sangat senang karena punya bek tangguh yang berkualitas seperti dirinya. Bahkan Guardiola nggak segan-segan menyebut kalau Ruben Dias merupakan bek terbaik yang pernah dia boyong. Menemani Ruben ada Josko Gvardiol yang baru saja merapat ke Etihad Stadium. Kedatangan Gvardiol akan meningkatkan kreativitas Pep Guardiola. Selain tangguh di lini belakang, Gvardiol juga ahli dalam melakukan dribbling untuk membangun serangan dari belakang. Salah satu performa hebatnya terjadi saat Piala Dunia 2022 yang lalu. Pemain 21 tahun ini berhasil membawa Kroasia meraih tempat ketiga dan masuk dalam jajaran starting line up terbaik. Gelandang. Berikutnya di posisi gelandang akan ditempati oleh 6 pemain. Di dalam taktiknya Guardiola membagi 2 tugas gelandang yakni sebagai pemutus serangan dan pengatur serangan. Di posisi jangkar bakal ditempati oleh Rodri dan juga Frenkie de Jong. Di musim lalu Rodri menampilkan performa terbaiknya sepanjang karir dengan catatan 4 gol dan 7 assist. Bahkan gol-golnya tersebut mampu dia lesakan di laga-laga krusial seperti final Liga Champions. Berkat 1 golnya melawan Inter Milan, Rodri dinobatkan sebagai Man of the Match. Selain itu, dia juga menjadi idola baru bagi warga Etihad Stadium. Para penggemar bahkan meminta manajemen untuk membuatkan patung Rodri yang sudah dianggap sebagai legenda klub. Menemani Rodri ada Frenkie de Jong yang menjadi incaran baru dari Pep Guardiola. Pemain asal Belanda ini diboyong sebagai alternatif atas gagalnya menggait Declan Rice. Meskipun begitu, peluang skuad The Citizen untuk mendapatkan De Jong terbilang sangat kecil, sebab pemain timnas Belanda ini masih betah bersama Barcelona. Lalu untuk mengatur serangan, Manchester City akan mengandalkan Kevin De Bruyne dan juga Mateo Kovacic. Kehebatan Kevin De Bruyne sebagai inti serangan banyak dipuji oleh berbagai kalangan. Mantan pemain Chelsea itu masih tampil prima dengan melesakkan 10 gol dan 31 assist. Berikutnya, Kevin De Bruyne juga punya keunggulan dalam melakukan pressing kunci. Ada juga Mateo Kovacic yang baru saja diboyong dari Chelsea. Kedatangan Kovacic ke Etihad Stadium merupakan permintaan langsung dari Pep Guardiola. Dia menilai jika mantan pemain Real Madrid itu punya kemampuan yang sesuai dengan taktiknya. Terakhir di posisi sayap bakal diisi oleh Rafinha dan juga Jack Grealish. Bersama Barcelona, Rafinha sukses melesakkan 12 gol dan 10 assist. Lalu di sisi kiri ada Jack Grealish yang menjadi bintang lapangan di pertandingan-pertandingan penting. Di musim lalu Grealish tercatat telah melesakkan 5 gol dan 11 assist dari 50 laga. Penyerang. Dengan formasi 3-2-4-1 maka sudah dipastikan sektor ujung tombak bakal diisi oleh Erling Haaland. Bomber Norwegia itu sukses memecahkan banyak rekor di musim pertamanya, termasuk menjadi pencetak gol terbanyak dalam satu musim Premier League dengan melesakkan 36 gol. Catatan itu melewati rekor yang sebelumnya dipegang oleh Alan Shearer. Selain itu, Haaland juga menjadi pencetak gol terbanyak di 5 liga top Eropa. Tercatat Haaland mampu mengemas 52 gol dari 53 pertandingan yang dilakoni. Kehebatannya mendapatkan pujian dari legenda Manchester United yakni Peter Schmeichel. Dia menyebut Erling Haaland merupakan striker dengan kemampuan mewah dibandingkan striker top lainnya. Legenda Denmark ini menambahkan jika Haaland selalu mencetak gol mirip dengan Zlatan Ibrahimovic. Sebagai opsi lainnya, The Citizen juga masih punya penyerang muda Julian Alvarez. Meski sering dimainkan sebagai cadangan, Alvarez tampil memukau dengan torehan 17 gol dari 49 laga. Itulah ulasan prediksi starting lineup Manchester City di musim depan. Bagaimana pendapatmu? Apakah Pep Guardiola bisa membawa Manchester City meraih sextuple di musim depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.